Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ardiansyah Januar Pratama. Di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan konseling yang yaitu melanjutkan beberapa sesi lagi dengan klien saya. Boleh persilahkan duduk sebelah sini ya. Nyaman duduknya, sudah nyaman? Sudah. Oke, dari mana rumah? Saya dari India. Ya, siap. Dari perjalanan ke sini berapa menit kalau boleh tahu? 5 menit. 5 menit. Oke. Aman, nggak macet gitu atau gimana? Enggak, alhamdulillah lancar. Lancar, siap. Oke, saya boleh perkenalan dulu ya. Ya, jadi saya ini kan dari Januar Pratama. Saya dari mahasiswa BK akan berkonseling kepada Anda. Apakah Anda siap berkenan gitu? Siap, saya berkenan ya. Mungkin untuk beberapa sesinya nanti bisa dioptimalkan lagi ya gitu Pak. Dari sini saya akan melaksanakan perkenalan saya saja dulu bersama Anda. Boleh perkenalan diri dulu? Oh iya, perkenalkan nama Ramlan Setiabudi, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian. Oke, dari Unsil berarti ya mahasiswa. Kalau boleh tahu lulusan baru masuk tahun berapa nih? Masuk angkatan 2020. Kemarin ya? Baru kemarin. Tahun kemarin. Dari SMA mana sebelumnya? Dari SMA 6 Kota Tasikmalaya. Oke. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan IPS. Kalau SMP-nya gitu sebelum masuk SMA, di mana dulu SMP? Oh, SMP dari alumni SMPN 5 Kota Tasikmalaya. Oke. Boleh deh diceritakan dulu atau diperdekatkan lagi gitu perkenalan saya bersama Anda gitu. Kalau boleh tahu nih di kehidupan di kampung dan di sekolah yang masa sekarang aja deh, berarti masa kampus ya, di kehidupan di kampus, sekolah dan di lingkungan keluarga bagaimana gitu, boleh diceritakan atau gimana gitu? Iya, boleh. Buat lingkungan kampung sendiri mungkin sekarang sudah kurang ya masa bermainnya. Oke. Sekarang udah masuk ke ranah kampus gitu. Ya. Dulu di kampung sendiri sering bermain dengan rekan-rekan permainan saya, rekan-rekan seumuran ya. Terus sekarang sudah masanya kuliah. Sekarang sibuk di kampus, mengerjakan tugas, ikut kegiatan ormawa gitu. Oh, masuk ke kayak namanya, organisasi gitu ya? Ya bisa dibilang begitu, masih dalam proses kaderisasi Ya. Kalau kehidupan di ini di mana? Ini waktu zaman SMA gitu, apakah ada plus minusnya dibanding yang sekarang gitu sama teman-temannya gitu atau lingkungan sekolahnya gitu? Ya. Boleh ceritakan? Boleh. Ya. Buat plus minusnya di kampus sama di SMA, terhitung banyak plusnya ya buat masuk ke ranah kampus itu. Yang dimana di SMA sendiri itu lebih banyak bermain gitu, lebih fokus ke biasa kita bermain gitu, masih terbawa suasana SMP mungkin gitu. Remaja gitu. Buat masuk ke ranah kampus sendiri udah fokus menggapai cita-cita gitu, udah masuk mengerjakan tugas, fokus akademisi, paling gitu. Nih kan saya belum tahu nih cerita Anda gitu pas dari SMA untuk masuk ke kuliah Universitas Siliwangi ya. Bagaimana nih bisa minat gitu ke Universitas Siliwangi? Apakah ada kampus lain gitu yang Anda masukkan gitu atau ikut seleksi juga gitu? Oh, buat masuk ke kampus Universitas Siliwangi sendiri itu pilihan kedua saya setelah saya gagal masuk kedinasan gitu. Oke, kedinasan. Nah,
coba dijelaskan pilih kedinasan itu emang dari keinginan sendiri atau gimana nih? Untuk pilihan kedinasan sendiri itu pilihan sendiri gitu. Pilihan sendiri. Saya masuk ke kedinasan, masuk Bintara Polri. Oh, Tapi gagal. masuk Bintara juga Polri gitu, terus masuk apa? Satu lagi kedinasan juga. Kedinasan. Nah itu dari lulusan SMA ya? SMA. Oke. Dulu pas itu teh sudah ada pandemi atau belum itu? Sesudah ada pandemi, pas ada pandemi. Pas ada pandemi. Oke. Jadi Ramdan ini pernah mengikuti seleksi seperti Bintara atau kedinasan juga ya. Nah, saya pengen tahu nih kegagalan Anda pas kedinasan dan kepolisian. Kalau boleh tahu bisa diceritakan yang intinya aja gitu. Boleh, Mungkin iya ini misalnya diceritakan sehingga bisa masuk ke kuliah aja gitu kan biasanya saya itu nggak ikutan lagi nggak ikut kuliah aja, tahun depan saya akan masuk lagi Bintara dan kedinasan gitu. Boleh dijelaskan? Boleh. Untuk kegagalan sendiri masuk kedinasan itu mungkin karena ada beberapa faktor mungkin. Iya, faktor Antara lain satu mungkin fisik yang belum maksimal. Oke. Masih harus dipersiapkan lagi. Iya. Mungkin itu sih yang membuat saya gagal gitu. Menghambatnya itu Menghambat berarti. gitu. Itu dari keduanya, dari Bintara sama Kedinasan. ya. Oke. Kalau- Ada kemungkinan tahun berikutnya kan sekarang sudah kuliah ya, sudah Ya. kuliah, masuk ke kuliah. Jadi semester berapa sekarang kalau Semester 3 semester 3. Oke. Berarti angkat tingkat 2. tingkat 2. Ada kemungkinan lagi untuk mengikuti tes Bintara atau kepolisian gitu? Ada. Atau sudah lulus kuliah atau pas lagi kuliah nih? Pas lagi kuliah pastinya. Kenapa milih pas lagi kuliah? Soalnya umurnya masih belum kadaluarsa lah kalau bisa dibilang gitu. Belum, Masih masuk masih gitu. masuk. Kalau beres kuliah kemungkinan umur sudah habis. Sudah habis. Tapi itu kan kalau setahu saya umurnya itu sampai 24. 21 Kedinasan atau Polri? Polri. Buat kedinasan antara 21 sampai 23. Oke. Kalau kedinasan itu teh yang disebutnya IPDN bukan? PDN, PDN. STAN, Kalau Ramdan sendiri memasuki yang mana nih kedinasannya? STIN, STIN. STIN. Yang di mana itu? Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Bogor. Di Bogor ya. Itu pas sebelum ikut Polri atau itu dulu gitu yang pertama yang dimasukkan sama Ramdan? STIN yang kedua, Polri yang pertama. Yang pertama. Jadi sekarang milih kuliah dulu aja ya. Ya. Nanti bila mana sudah tahun depan gitu ya, tahun depan mungkin ya, Tahun depan. diniatin gitu, masuk lagi ke antara Bintara atau STIN. Kenapa nggak ingin melanjutkan dulu atau jadi semisalnya fokus dulu ke kuliah gitu? Kan setahu saya nih kalau ikutan yang seperti gitu kalau nggak salah harus cuti dulu. Ya, betul. Kenapa nih ingin mengikuti? Jadi seakan-akan kan kuliah itu ketinggalan gitu ya, ikut sama tahun yang belakang gitu. Kenapa? Untuk alasannya sendiri mungkin masuk kedinasan biar cepat kerja aja. Oke. Buat kuliah kan juga sama gitu biar cepat kerja, tapi untuk kedinasan sendiri udah menjamin kerjanya di mana gitu. Buat kedinasan, buat kuliah kan kita harus mencari memasuki ranah-ranah magang dulu atau apa dulu. Kalau kedinasan kan udah ada pasti gitu di mana kita dinasnya gitu. Oke. Semisal nih Ramdan ya sekarang gitu tahun depan ya, berarti tahun depan misalnya memasuki antara kedinasan atau IPDN atau STIN ya, misal keterima ya, ini misal keterima. Nah itu biasanya pendidikannya itu berapa lama gitu? Buat kedinasan sendiri itu 4 tahun sama kayak kuliah. 4 tahun. Soalnya bakal menyandang juga gelar
S1. S1 juga masuk. Berarti seolah-olah nih Ramdan kalau misalnya keterima di salah satu kedinasan berarti kuliah ditinggalin juga ya? Soalnya kan itu sama 4 tahun gitu. Ya. Oke. Mungkin ya saya juga ingin bertanya lebih nih tentang kedinasan. Kalau misalnya dari dalam akpol gitu ya, ada di kepolisian gitu, itu juga sama nggak 4 tahun gitu atau gimana? Enggak, itu buat akpol sendiri setahu saya 6 sampai 8 bulan 6 sampai buat 8 bulan. di akpolinya, di pendidikannya, Di pendidikannya. SPN-nya setahu saya. Sekolah apa SPN? Sekolah Kepolisian negara. Berarti nggak jauh beda ya sama dari kepolisian juga, dari bintaranya atau tamtamanya ya? Ya, hampir sama. Jadi intinya tahun depan aja mengikuti ya. Ya, tahun depan. Sudah mempersiapkan fisik atau apa gitu yang akan nanti, atau bocorannya gitu supaya terima gitu? Oh, tentunya udah mempersiapkan fisiknya juga gitu. Tidak mau kejadian kayak tahun kemarin Lalu gitu. Jadi kan seolah-olah tahun lalu itu sama kita sendiri dievaluasi lagi, diperbaiki lagi gitu ya. Iya. Jadi cermin. Oke, jadikan cerminan. Saya juga dulu pernah mengikuti kepolisian, sama tidak keterima juga saya dulu. Sama tidak mempersiapkan diri, sama kurang gitu dalam niat sendiri gitu. Soalnya dulu pas masih lulusan SMA saya masih suka bermain kumpul-kumpul sama teman gitu, layaknya lah anak remaja gitu dulu. Tapi kemungkinan sekarang gitu ada menyesalnya juga gitu, kenapa dulu nggak sungguh-sungguh gitu mengikuti kepolisian itu, bintara itunya apa, jurusannya gitu. Oke nih, sudah ya, mungkin saya juga paham Ramdan mengikuti tahun depannya untuk mengikuti kedinasan atau kepolisian ya gitulah ya. Nanti mungkin itu mah gimana Ramdannya untuk di tahun berikutnya gitu, apakah sudah siap mungkin nanti masuk gitu ya. Nah sekarang saya kembali lagi nih sebelum ke inti permasalahan, di dalam hobi sendiri nih, contohnya ya hobi sendiri gitu. Soalnya kan Ramdan punya cita-cita yang tinggi gitulah. Apa nih yang sering diminati gitu dalam hobi sendiri gitu? Buat hobi sendiri ada beberapa ya, diantaranya bertani gitu. Bertani. Kenapa bertani? Ya, Mungkin sekarang udah masuk jurusan agribisnis juga, jadi lebih suka bertani gitu. Selain ingin bertani juga ingin mencoba survive untuk event nanti reboisasi gitu. Reboisasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Jawa Barat. Oke. Nah, soalnya kan dari jurusan juga agri ya, jadi itu emang ke pertanian masuknya ya? Ya, pertanian. Gimana nih suasananya gitu masuk ke dalam jurusan ini, boleh dijelaskan gitu? Oh, untuk suasananya sendiri dari gambaran kinerja Ramdan sendiri bagaimana gitu? Untuk suasana dan kinerja sangat cocok gitu untuk saya, di ranah saya, untuk lingkungan saya juga, di mana ranah lingkungan agribisnis sendiri sangat solidaritas gitu, tinggi solidaritasnya, saling merangkul untuk kegiatan, saling membantu. Jadi ke sayanya sendiri juga lebih mudah dalam melakukan hal-hal apapun gitu. Oke. Sebelum ke Universitas Siliwangi untuk masuk ke jurusan tersebut, apakah ada jurusan lain yang Ramdan minati gitu selain agri itu? Ada Boleh tahu. manajemen sama geografi. Tapi Ramdan itu di sebelumnya nih masuk dari SMA ya ke Unsil itu mengambil tes apa nih? Untuk masuk ke Universitas Siliwangi, saya masuk jalur ujian mandiri UM ya berarti? UM. Karena waktu itu yang tersedia setelah tes polisi itu cuma UM. Oh iya, soalnya yang
apa sebangsa SNM. SNM, SBM itu kan udah lewat ya Iya. pas Ramdan daftar polisi sama kedinasan ya. Jadi masuk UM berapa kali nih Mbak? UM kan bisa Satu. ada 2. Oh, 1 kali langsung gol. Masuk. Masuk. Itu sebelumnya pas masuk UM ngambil jurusan apa? UM langsung agribisnis. Oh, langsung agribisnis. Kenapa gitu tangga kayak yang tadi Ramdan sebutkan nggak geografi atau satu lagi apa tadi? Geografi sama manajemen. Manajemen kenapa nih nggak masukin itu? Sama mungkin putar haluan ya. Putar haluan ya. Lihat peluang pesaing di Universitas Siliwangi juga sangat tinggi gitu. Jadi Oke. berpindah haluan. Pindah haluan. Jadi Ramdan emang minat dari agri gitu ya, lebih minat dari agri. Kesannya bagaimana nih? Mungkin punyalah saya milih agri ini untuk gimana nih ke depannya gitu, pasti tahu gitu. Ya. Kenapa saya milih agri? Pertama, saya ingin jadi wirausahawan muda. Oke. Selanjutnya untuk target saya juga ingin masuk ke Kementan gitu. Masuk Kementan, Kementerian Pertanian. Pertanian masuk ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau lulus nih dari agri nih, kemungkinan berapa tahun? Kalau boleh tahu, sama layaknya dengan fakultas lain gitu, sama kan biasanya 4 tahun gitu atau Sama. 3 tahun setengah gitu. Sama, tapi kemungkinan besar juga ada yang 3,5 tahun kalau misalnya Rajin gitu. IPK-nya besar. Besar. Oh, jadi itu ya dari sana ya dilihatnya ya, jadi biar cepat. Oke. Ya mungkin di sini Ramdan sudah menceritakan bahwa Ramdan memilih jurusan ini dengan keinginan sendiri ya di kuliahnya deh. Nanti juga si anjing. Jangan di anjing. Berapa menit? 17. Oh, ini banyak disebutkan hobi gitu, hobi. Enggak sih, kayak perlu dikata ini. Lah, tahanlah lah. Iya tuh. Sekarang sudah bekerja gitu atau belum gitu dengan kuliah gitu, disampinginya gitu. Kalau boleh tahu coba. Buat kuliah sambil kerja, ya gitu. Saya kerja sambilan melatih silat di SMPN 5 Tasikmalaya. Oh, sekarang pelatih silat ya? Di SMP 5 gitu. Bekas alumni ya itu kan. Padat jadwalnya atau tidak nih? Untuk melatih sendiri itu sekarang menuju kejuaraan lumayan padat itu. Untuk seminggu bisa 4 kali atau 5 kali. Kali atau nih, oke, saya pengen tahu nih lebih jelas lagi diperdalam ya soal Ramdan gitu, punya sampingan kerja di dalam kuliah gitu, di layaknya di mana, di SMP 5 jadi pelatih silat. Nih kalau sebelum jadi pelatih silat itu Ramdan emang sudah tinggi ininya apa sabuknya gitu atau Untuk tingkatan sabuk sendiri udah sebenarnya dari waktu SMP juga udah tinggi gitu. Tinggal oke. waktu itu tinggal pengukuhan jadi guru gitu, buat targetnya mencari sekolah-sekolah yang belum ada pelatih pencak silat gitu. Tapi waktu itu belum menemukan di mana gitu. Buat untuk sasarannya sendiri itu mencari SD negeri gitu. SD negeri. Oke, mohon maaf tadi ada kendala ya, sebentar gitu. Dilanjut lagi ya. Tadi yang sampai ada kegiatan apa nih selain di kampus gitu? Kalau boleh tahu, boleh dijelaskan? Oh, untuk kegiatan di luar kampus ya? Iya, di luar kampusnya, gitu. Semisal kayak sampingan atau kerja lah intinya. Gitu. Ya, saya bekerja sebagai asisten pelatih pencak silat di SMPN 5 Tasikmalaya. Oke. Jadi Ramdan itu sekarang ada kegiatan juga ya selain di kampus, mempunyai sebuah pekerjaan yaitu asisten dari pencak silat ya. Jadi gurunya ya, jadi ketuanya gitu. Oke, coba gimana nih dalam
cara mengajarnya atau Ramdan sehari-hari gitu untuk melatihnya gitu suka bagaimana nih ke siswa-siswanya gitu dari tahap bertemunya gitu bagaimana kalau boleh tahu. Oh iya, untuk awal pertemuan untuk dasar ya, untuk dasar sendiri untuk pemula diajarkan untuk teknik tendangan terlebih dahulu. Oke. Seperti lintasan gerakannya, dan mungkin untuk dari pemula sendiri nanti dikasih jurusan ya, antara masuk ke bela diri seni tunggalnya atau ke bela diri yang tandingnya gitu. Oke. Untuk yang tunggal sendiri, untuk seni tunggal sendiri kita ajarin langsung ke teknik tunggalnya sendiri gitu, teknik seninya. Dan untuk tanding sendiri mungkin untuk teknik lintasan gerakan tendangan, tangkisan, pukulan, dan bantingan untuk pemula. Dan untuk maju ke atlet pencaksilat sendiri gitu, mungkin untuk paling kita latihannya langsung ke sparring buat yang tanding. Dan buat yang udah masuk ke seni tunggal langsung latihan dengan tempo dan timer gitu. Untuk tunggal sendiri maksimal 3 menit ya. Itu harus pas waktunya untuk mendapat poin yang tinggi. Terus buat sudah jadi atlet benar-benar gitu ya, jadi atlet Kota Tasik sendiri, kita lakukan latihan fisik secara intensif gitu. Dan yang tunggalnya sendiri juga sama gitu, agar nanti buat tandingnya sendiri gitu kuat fisiknya yang pertama, terus agar mental lawan juga bisa terkecoh dengan keadaan fisik kita sendiri gitu. Kalau kita fisiknya kuat dan musuh lemah, kita udah menang gitu tanpa harus menyelesaikan pertandingan sendiri. Oke, mungkin ya begitu, mungkin ya sudah diceritakan. Makasih Ramdan udah nyeritakan nih. Saya ada pertanyaan lagi nih. Kalau dari pencaksilat itu kan ada gini kan yang kayak apa? Pakai pisau atau golok gitu yang di itu kekebalan masuk juga kan itu dari pencaksilat. Untuk lagi ini ya pakai apa? Golok gitu di debus nah ilmu debus gitu. Untuk di SMP 5 sendiri gitu, yang saya latih itu tidak saya ajarkan gitu. Tapi untuk dulu sendiri pernah diajarkan juga buat kebal gitu lah, untuk kebal. Tapi sekarang udah enggak, soalnya tidak berlaku juga kan untuk pertandingan juga. Untuk apa gitu, kita gak akan bermain curang, kita bermain untuk sportif gitu. Karena pada intinya saya juga ingin mempunyai atlet yang profesional gitu. Untuk Indonesia sendiri. Nah, kalau kan misalnya dari pencaksilat ya dulu gitu Ramdan yang tahu dari ilmu debus, ilmu kekebalan gitulah. Kalau di praknya gitu pas tanding gitu dari acara resmi itu kelihatan nggak orangnya yang pakai ilmu debus gitu? Kalau pas lagi tanding ada juga nggak? Untuk pengalaman pribadi saja, saya sendiri aja ya. Pengalaman pribadi Ramdan ini masuknya ya. Pernah sekali waktu itu di kejuaraan Kejurda di Purwakarta, ada satu lawan ya yang mungkin bisa disebut atau sejujurnya saya gitu, dia menggunakan ilmu kebal. Soalnya dia waktu bertanding tidak merasa sakit sama sekali. Padahal pada yang seharusnya yang tenang itu body itu yang saya tenang itu keras gitu, tapi dia malah tetap bertahan biasa aja gitu ya. Untuk dibanting juga dia malah is okay gitu, dia nggak ngerasa apa-apa gitu. Yang seharusnya mungkin menurut saya itu bakal ada sedikit sakit atau cedera gitu untuk parahnya, tapi ini tidak ada. Nah, masuk ke kategori pelanggaran gitu. Untuk jenis soalnya pelanggaran itu kelihatan kan, soalnya kan pakai kekebalan gitu kelihatan, mungkin kan harus sportif kata Ramdan. Ya, untuk
Untuk keputusan sendiri itu ada di tangan wasit ya, bukan di tangan saya atau iya, dari iya, ofisial saya gitu. Iya. Soalnya untuk nilai itu sportif atau tidak ada di tangan wasit. Dan akhirnya dia juara juga. Nah, pada akhirnya dia juara 1. Juara 1. Sekarang sudah tidak berlaku ya kayak gitu. Kekebalan. Untuk sekarang harusnya tidak, dan Tapi semoga tidak terulang masih lagi. ada gitu, masih ada ya. Mungkin untuk di daerah lain masih ada, untuk daerah kota Tasik sendiri alhamdulillah sudah tidak ada gitu dari dulu juga. Tapi untuk daerah luar mungkin yang pernah saya temui mungkin masih ada gitu. Untuk di Tasik sendiri mungkin tidak ada gitu untuk di Tasik. Kan setahu saya ya, kan saya dulu di SMA gitu tahu pencak silat ya, atau di SMP juga ada yang demo pas saya baru masuk dari ospek gitu. Ada kan yang pakai golok, pakai apa, tapi saya lihat dulu waktu ada yang demo kok berdarah, itu kenapa tuh biasanya? Jadi keluar darah gitu. Untuk latihan demo sendiri itu ada beberapa ya, antaranya dengan benda tajam ataupun dengan benda-benda tumpul gitu. Untuk latihan seperti itu menggunakan benda tumpul atau benda tajam sendiri memerlukan waktu yang cukup lama gitu, nggak seenaknya kita ikut langsung demo gitu. Nah, untuk resikonya sendiri itu untuk benda tajam sendiri mungkin akan melukai diri sendiri seperti berdarah. Untuk benda tumpul sendiri mungkin bisa membuat lebam tubuh kita gitu. Jadi buat demo sendiri minimal 6 bulan kita harus latihan gitu. Tidak seenaknya itu. Kalau Ramdan sendiri itu kalau mengikuti yang kan dari silat pasti ada yang diajarkan gitu dulu pas sebelum Ramdan menjadi asisten pelatih gitu. Pasti diajarkan lah yang kebalan gitu pasti kan. Kalau boleh tahu itu kayaknya di puasa gitu. Gimana ada wiridnya gitu. Untuk seperti itu, pertama latihan, yang kedua itu meditasi Seperti gimana? Meditasi di malam hari gitu. Ada latihannya lah intinya. Oh iya. Ya soalnya kan kadang ya yang pencak silat kalau dari demo ya pasti ujungnya kalau nggak pergerakan dari yang kontes-kontes gitu ya gini. Iya. Oke. Sudah berapa lama kalau boleh tahu di sana jadi pelatih di SMP 5 gitu dari pencak silat? Jadi asisten pelatih sendiri belum lama sih, paling baru 1 tahun 2 tahun. 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Berarti itu Ramdan pas kalau dulu di SMA mengikuti juga ekstrakurikulernya dari pencak silat. Untuk di SMA sendiri tidak ikut pencak silat di SMA. Ya, tapi di luar. Di luar. Oh, di luar. Oke. Kenapa nih nggak mau ikut di SMA kan kalau setahu saya ada di SMA 6. Untuk di SMA sendiri mungkin pertama saja jadwalnya bentrok dengan latihan yang di luar pencak silatnya. Terus untuk di SMA sendiri waktu itu lebih fokus ke akademisi juga dan masuk ke ekstrakurikuler teater di sana. Iya. Di SMA. Ramdan juga berarti sekarang sudah mempunyai apa namanya prestasi gitu ya, udah punya prestasi ya. Alhamdulillah. Oke. Pernah pengalaman sampai juara nih, boleh diceritain nggak? Untuk kejuaraan sendiri itu sampai prestasi Ramdan gitu. Paling dikenang itu kejurnas Juara nasional. Ya. Bandung Lautan Api itu 2018 atau 2019. Pokoknya itu sebelum pandemi Ada. Berarti Pas Ramdan SMA ya gitu. Iya, Oke, coba jelaskan dah. Untuk kejurnas sendiri butuh latihan untuk menjadi juara ya. Untuk menjadi juara sendiri latihan sekitar 1 tahun ya. Ramdan berarti dari kelas 1 mungkin ya setelah SMA ya. Disiapkannya gitu ya. 1 tahun itu. Karena melihat potensi kejurnas itu bakal berdampak besar pada masa depan kita gitu, terutamanya nanti buat masuk kedinasan atau perguruan tinggi gitu, sertifikatnya. Dan alhamdulillah waktu di kejurnas sendiri
melawan beberapa provinsi yang ada di Indonesia seperti ya. yang dilawan oleh saya itu ada Jambi dan Bali. Wah, itu di Bandung. Oke, coba ya. Dan lebih tepatnya itu di Gor Jatinangor. ITB ya. Oh di Jatinangor. di ITB ya. Yang bekas SEA Games Games 2018. Oke. Nah, untuk juaranya sendiri alhamdulillah kita juara 3 waktu itu di semifinal kalah sama provinsi DKI, kalah sama Jakarta. Berarti Ramdan nih masuk ke juara berapa nih? Juara 3. Juara 3. Oke. Nah, itu berarti dari awal mulanya itu Ramdan mengalahkan berapa orang nih atau berapa kota gitu? Untuk lawan sendiri itu banyak ya, karena ini skalanya nasional. Waktu itu untuk masuk ke semifinal sendiri ada 4 lawan gitu. 4 lawan. Iya. Waktu itu ketemu Jambi itu pertama dari Jambi. Oke. Terus dari mana lagi ya? Untuk dua lagi itu dari Jakarta. Dari Jawa Barat. Jawa Untuk Barat. di semifinal itu di Jakarta kalah gitu, sama Jakarta gitu. Oke. Berarti Ramdan kalahnya sama orang Jakarta gitu? Ya. Nah, kalau pas Ramdan ikut kayak apa ajang kayak gitu ya, itu tuh menyesuaikan pangkatnya disebutnya teh tingkatan itunya sabuk atau gimana? Atau dari kitanya yang bagus gitu dalam melaksanakan Untuk latihannya. di pencaksilat sendiri untuk tanding sendiri itu menggunakan kiloan gitu. Untuk dari kelas A itu dari 35 sampai 40, lanjut sampai kelas paling berat itu kelas I kalau nggak salah waktu di Kejurnas sendiri. Oke. Ya. Mungkin itu udah termasuk hobi juga ya buat Ramdan itu ya. Hobi. Bisa suka dari pencaksilat itu dari apanya nih? Pertama ya, alasan mengapa saya suka pencaksilat. Pertama itu pencaksilat itu warisan budaya leluhur kita di Indonesia. Oke. Nah, terus untuk yang kedua mungkin saya lebih suka bela diri gitu. Kenapa nggak taekwondo atau muay thai atau yang lain gitu untuk bela diri sendiri waktu taekwondo, waktu SD itu saya ikut taekwondo, alhamdulillah sudah masuk ke sabuk merah ya. Merah, oke. Tinggi juga itu merah kan? Ya waktu SD gitu. Untuk kenapa nggak lanjut di taekwondo? Karena waktu itu biaya naik sabuk itu ujian kenaikan tingkat itu mahal gitu. Mahal. Oh dulu. Iya. Gak tahu ya kalau sekarang. Oke. Nah waktu SMP mulai beralih ke pencaksilat. Ya. Yang membuat saya pertama ingin masuk pencaksilat itu karena pertama waktu demonya itu wah gitu. Menurut saya itu amazing gitu. Bisa melihat, bisa ngebanting orang. Itu mungkin sesuatu yang menurut saya wah gitu, soalnya untuk pembelaan diri sendiri itu lumayan oke gitu daripada menurut saya bela diri taekwondo menurut saya. Oke. Nah, sekarang ya yang dialami Ramdan masuk dulu ya yang Ramdan mengikuti ajang kayak pencaksilat kejuaraan lah. Itu kan dari berat badannya. Ya. Misal berat badan Ramdan berapa sekarang? Sekarang 64 misalnya. Lawannya juga 64, tapi Ramdan misalnya sabuk merah, itu sabuk hitam bisa nggak? Nggak apa-apa. Kita untuk pencaksilat sendiri tidak melihat tingkatan sabuk ya, soalnya gitu, ya, di pencaksilat di Indonesia juga ada beberapa aliran yang mungkin untuk tingkatan sabuk sendiri untuk warnanya bisa saja dalam temponya itu sederajat atau setingkat, ataupun dari beda warna itu beda tingkatan gitu. Jadi untuk transparansi gitu ya, untuk mungkinnya bagusnya itu disebut transparansi. Dengan kiloan gitu. Tapi kan kalau setahu saya ya, sabuk itu kan gimana itunya kita apa namanya, pelatihan kita juga atau gimana itu?
Untuk sabuk sendiri, untuk beberapa perguruan pencaksilat Indonesia itu emang sudah ada penjadwalan ya. Masing mau di perguruan manapun pasti ada penjadwalan untuk ujian kenaikan tingkat yang dimana kita harus naik tingkat atau stop di situ Stop untuk di situ, tingkatannya. Kalau Ramdan sendiri kalau mau naikin tingkatan sabuk gitu, itu biasanya mengadakan apa? Untuk ujian kenaikan tingkat saya sendiri itu biasanya untuk yang terakhir aja ya, saya diskusikan kita jogging dari SMP 5 sampai ke Gunung Sawal. Oh, itu baru bisa naik Ke Sabuk? sabuk. hampir Ya. gitu semua, misalnya dari kuning ya ke hijau gitu atau kuning ke strip gitu. Itu Untuk tesnya gitu. enggak sih, sesuai dengan tingkatan kita. Soalnya semakin tinggi kita bakal semakin sulit untuk mendapatkan sabuk. Sama juga kayak Oh, iya. taekwondo Jadi atau ada bela- tahapannya ya. Iya, ada tahapannya. Oke. Nih Ramdan sendiri sekarang sudah apa sabuk Sabuk merah. merah. Oke. Nah, ada kemungkinan naik lagi gitu. Kemungkinan naik ada sih soalnya, tapi untuk kenaikan tingkat sekarang itu harus dilaksanakan di Bandung gitu. Di Bandung, oke. Masuk ke soalnya bakal ada pelatihan langsung oleh guru besarnya gitu. Oke. Kalau mau naik lagi Itu teh ya kan naiknya harus jalan-jalan jogging jogging dari sini ke Gunung Sawal. dari SMP 5 Dari SMP 5 ke Budi Harja lebih tepatnya. Tapi biasa berkelompok atau seorang-seorang? Untuk itu berkelompok. Jadi Sama yang sesuai tingkatannya, seniornya sama- atau gimana? sama sesuai tingkatannya. Oh, Nah, waktu itu yang maju ke sabuk merah itu jogging, yang waktu itu masuk pemula atau masuk ke sabuk putih lah ya. Itu jalan dulu awalnya. Tapi untuk oke. ke sabuk merah kita jogging. Tapi kita juga istirahat. Itu kita dibimbing Gapur. sama itunya, Ya, sama dibimbing. soalnya kan Pastinya. takut ada yang Ya. licik gitu ya. Pastinya. Pastinya. Saya dibimbing. Oke. Nah, yang sekarang mungkin Ramdan sudah menjelaskan, sudah bisa berkomunikasi dengan saya dengan akrab gitu ya, bisa lebih akrab lagi sekarang. Mungkin Ramdan ingin menyampaikan, yang ingin berkonseling dengan saya, permasalahannya apakah sudah siap di sesi ini tidak? Oh, untuk konseling Ya. di sesi 2. Oke, di sesi 2. Berarti tingkat sekarang, sesi sekarang ya. Ramdan ini mau perkenalan dulu aja gitu sama saya. Oke, mungkin ya klien saya meminta agar dicantumkan masalahnya nanti mungkin di sesi kedua ya. Jadi sekarang mungkin ditutup saja, jadi dilanjut saja mungkin nanti next hari apa gitu atau minggu kapan Ramdan menghubungi lagi saya gitu. Oke, mungkin ini saya tutup. Sekian Ramdan sudah Ya, makasih ya. siap. Nanti saja ya untuk ini ya di calling aja gitu. Siap. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata yang salah ya, dimaklumi. Ya, terima kasih. Terima kasih.